Dek, aku udah tes pertama, aku udah lolos. Kamu yakin gak mau sama aku? Yakin. Lihat juga kelakuan kaum Anda. Bentar. Halo, welcome back di channel Ibor 23 bareng aku, Ibor. Selamat datang kembali di konten Open BO, baca laporan. Anggota kompi yang lapor, komandan kompi yang baca. Yo, enggak. Buat yang nggak tahu, buat yang baru masuk, ini konten seru-seruan aja. Kalian udah mention aku di postingan-postingan di Instagram. Ada yang lucu, ada yang ganggu, ada yang norak. Dan postingan yang kalian mention udah aku save dan kita akan reaction sama-sama. Tapi sebelum mulai, kalian sikat dulu tombol subscribe, like and share video ini meskipun kalian belum nonton videonya langsung sekarang. Laporan dari MKD.Dava. Simpan baik-baik wajah mereka yang menghinamu, karena suatu saat wajah-wajah itu yang harus menonton keberhasilanmu. Ini sering sih kejadian. Bahkan gak jarang juga ada yang konfront langsung ngomongnya di depan muka. Kamu ngapain mengotot-ngotot di sana? Kamu bukan anaknya pejabat, kamu bukan anaknya orang dalam. Bla 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 bla. Terus kita berhasil buktiin, kita masuk, lulus, mau lagi omongannya udah. Hebat ya, emang lu gak dilakukan. Hilih, kintil. Sikat aja kalau ketemu orang kayak gitu. Dan ini juga jadi warning ya buat kita, kalau kita ngelihat orang jangan gampang ngejudge atau ngerendahin perjuangan seseorang. Karena kalau yang kita judge itu ternyata dia berhasil dan lebih sukses dari kalian, di depan kita mungkin dia bakal ngomong baik-baik aja, tapi di dalam hati dia bilang kintil. Next, laporan dari ARPRSTT ya Discourse. Maksudnya apa, Bang? Dosa besar taruna yang ke-8 adalah mempermainkan perasaan wanita. Gimana, mbak-mbak? Ada yang udah jadi korban kelakuannya taruna atau peraja? Apa bener dosa besar ke-8 taruna itu adalah mempermainkan perasaan wanita? Ya mungkin bener, mungkin enggak ya. Kalau bener ya banyak dosanya. Arpers, aku nggak tahu maksudnya apa. Aku nggak pernah mempermainkan perasaan wanita. Laporan dari Dimas Tristianto 11. Quotes bagus, Bang. Sebanyak apapun quotes motivasi yang kamu baca, jika dirimu tidak ada kemauan untuk bergerak, kamu tidak akan pernah berubah. Ya seperti yang aku bilang ya, sebesar apapun pemikiran, kalau tetap ada di pikiran, ya nggak akan ngebawa kemana-mana. Tapi sekecil apapun langkah yang kita lakukan, bakal tetap bisa bawa kita nyampe ke tujuan. Next, ini ya. Laporan dari Arif Ridwan 03. Izin komandan, yang pakai baju kemeja itu apa? Bapaknya mungkin. Ya aku nggak tahu dong. Jangan tanya ke aku dong, karena di sini mukanya muda semua, di tengah kelihatan nggak muda, ya mungkin bapaknya. Oh, atau mungkin ini representasi masyarakat. Kan ini udah ada pejabat, polisi, tentara, masyarakatnya. Kalau semua pejabat yang dilayani siapa dong? Imaya-asih.id. Keuangan CPNS di Kemenq dan pendaftaran PKN STAN di stop sampai 2024. Oke, ini info dari temenku yang masih kuliah di STAN kemarin. Katanya untuk tahun-tahun ke depan PKN STAN itu buka, cuman lulusannya nggak jadi PNS di Kemenq katanya, karena di Kemenq itu udah banyak, jadi kemungkinan lulusan PKN STAN bakalan ditempatkan di instansi lain. Tapi ngapain ke PKN STAN kalau nggak di Kemenq? Orang pengen ke STAN itu karena pengen ke Kemenq. Nah sekarang kalau nggak di Kemenq ya mungkin ada ya sebagian yang mungkin suka sama akuntansi dan pengen di akuntansi negara, ya mungkin ada lah STAN. Cuma kalau pricingnya jadi pegawai Kemenq udah nggak ada, ya ayo masuk PKN STAN, pikir-pikir dulu bos. Tapi sekali lagi ini masih jadi wacana ya. Meski kemarin statementnya dari Bu Menteri Keuangan langsung, cuman kan tetap kajiannya mungkin tahun depan. Oh ternyata ada kebutuhan di sini bisa jadi. Semangat calon Staners. Oke, kita punya Oma, kita punya Tok Dalang, dan kita punya anak kesehatan. Sayang, malam ini kita kemana? Kemana aja boleh sayang, asalkan kita berduaan. Oma menatap cemburu. Nanti malam ya sayang, love you. Andai dulu aku punya biaya untuk sekolah kebidanan, pasti dia akan menempatkan aku di sini. Aduh, Oma udah tua, bukannya mikirin dosa-dosa terdahulu, malah nyesel nggak masuk kebidanan. Lagian ya ini Tok Dalang ngapain pakai barin merah komando juga? Apa pula cerita Tok Dalang nak lakonkan komando? Tok Dalang tak ada komando. Tok Dalang laskar hentak-hentak bumi. Rebutan Mas Jago. Tahi lalatnya flicker. Oh iya, bisa pindah ya tahi lalatnya ya. Anjay, lesbi. Maksud dia itu ya Tok Dalang pendok. Oh ini ya. Selalu ada cringe dari oknum pria-pria bujang berseragam yang mencari cinta. Ini udah banyak kejadian ya, over pride karena pakai seragam, dikira seragam adalah segalanya gitu, dikira semua cewek pasti bakalan mau gitu.
Enggak lah. Ya emang kalau udah berdinas dan punya seragam itu punya nilai plus. Tapi kalau cringe malah jadi minus. Hey, aku ini Tintri. Coba deh kamu cerita ke temen kamu, curhat atau ke ibu kamu. Jangan dipikir pendek punya hubungan sama aku. Coba kamu pikir lebih jauh. Udah mikir kok gak perlu curhat juga udah tahu. Kamu ini memang keras kepala, wek ya. Sebenarnya suka sama kamu, bener-bener suka. Tapi kenapa? Kenapa sih? Sebentar lagi sudah pada dibuka pendaftaran instansi. Maka dari itu saya gak bisa nyatakan cinta buat kamu. Tapi gak apa-apa deh. Kamu sama dia aja yang lebih mengharapkan kamu. Anggap aja semua yang pernah kita lakukan itu tidak benar terjadi. Dan anggap aja sekarang ini kayak seperti dulu lagi yang baru berteman di bla bla bla. Kayak dulu tuh. What the fuck? Pedean gitu loh. Terus kenapa kalau mau buka pendaftaran angkatan itu kenapa? Kenapa nggak jadi nembak? Jadi nggak level gitu kalau jadi angkatan? Lagian ini tuh baru mau pendaftaran ya. Sumpah, cringe, kintili. Next, aku menerapkan cara berpikir Taruna di kehidupanku, di hubungan kita. What? Apa cara berpikir Taruna? Selalu bilang siap izin? Dek, aku udah tes pertama, aku udah lolos. Kamu yakin gak mau sama aku? Yakin? Ya takutnya kamu nyesel, makanya aku tanyain dulu dari sekarang. Pacarmu orang mana sih? Punya nggak dia seragam hijau kebanggaan pemuda? Kamu banser? Tentara deh, aku ini idaman loh. Banyak yang udah ngechatin aku tapi aku tetap pilih kamu. Oh, aku udah pernah baca ini ya. Laporan ini udah pernah, tapi ini masuk di kompilasi, jadi ya udah kebaca lagi. Dan hal-hal kayak gini tuh nggak cuma terjadi di satu instansi ya. Semua instansi baik tentara, polisi, sipil, PDN, kedinasan yang lain juga ada. Kalau kalian main-main di Twitter tuh banyak banget. Receh. Cringe, link syarat menjadi istri TNI dan alasan kenapa tak boleh nyinyir. Ini peraturan salah syarat full tertulis di sini. Lah, yang mau sama TNI siapa? Kamu tahu? Kata siapa? Pedean, pendok. Kintili. Pacarmu masih anak kuliahan kan? Udah sama aku aja yang jelas masa depannya. Gak bakal nyesel kamu sama malah bangga ntar kamu. Fun fact ya, kalau teman-teman aku yang dari angkatan, TNI dan Polri itu kalau yang pangkatnya tinggi-tinggi itu omongannya nggak norak gitu. Palingan ya noraknya ya habisnya waktu mereka taruna, habis itu lulus, udah berpangkat, mereka ketika mau cringe pun, cringe-nya mereka pun masih terasa elegan gitu. Gak los bacot gitu aja, karena mereka tahu. Jadi kalau udah level tinggi, tentara polisi level perwira, ataupun sivil yang udah pegang eselon, itu mereka nggak akan norak, nggak akan maksa, karena mereka sadar level mereka udah nggak perlu ngemis lagi. Ntar beliin kebab, up seluruh, di up terus maunya apa sih kamu? Nggak tahu, males. Diajak jalan nggak mau, ajak makan ogah, ajak ke pelaminan gimana? Nggak mau juga. Awas kamu bilang nggak mau kalau di pundak aku udah ada pangkatnya. Ini sombong. Ya banser juga ada pangkatnya sih. Oh iya, ini kondisi di masjid di PDN waktu masih awal-awal corona kemarin ya. Lagi boomingnya banget, platnya itu bener-bener dijarain kayak gini. Aku nggak tahu sekarang sih, cuman kayaknya masih sih kalau di PDN. Bener-bener protokol. Anak cewek ketika lihat ada laki yang pakai seragam ABRI atau kedinasan. Menantu idaman nih mah, ganteng banget. Kalau pakai seragam gantengnya plus. Now that's the fact also. Meski nggak semuanya ya, cuma ada tipe-tipe cewek yang kita sebut dengan cewek gitar. Bukan bodinya yang gitar, tapi sifatnya yang gitar. Gila Taruna. Lihat nih cewek-cewek suka bilang Taruna pakai seragam sombong-sombong. Lihat juga kelakuan kaum Anda. Sebagian banyak yang cringe. Emaknya juga berlaku untuk ciwi-ciwi perawat. Tai lasso. Kintili. Dari Tobi_STJ 1931. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Dari mulut netizen, dari tetangga-tetangga yang tiba-tiba butejo. Gak peduli sesukses apapun, kita tetap bakal ada orang yang gak seneng dan bikin omongan-omongan tentang kita. Ya dari sanalah kita akan belajar sabar. Sabar ngadepin mulut tetangga. Oke, kita akan lihat video. Kalau kalian dilempar pakai batu, batunya jangan dilempar balik. Tapi kalian kumpul batu-batu itu dan kalian mulai membangun rumah. Betul. Saat rumah itu sudah jadi, kalian boleh ajak orang-orang tadi yang melempar itu masuk ke rumah kalian dan menikmati apa yang telah mereka lempar tadi. No shit man, kalau kita dilempar batu ya lari lah. Lempar balik kalau kalian bisa. Ya ini kiasan ya, maksudnya kalau kalian dihina, jangan menghina balik, tapi jadikan hinaan itu sebagai motivasi buat kalian bisa sukses. Misalkan kalian suksesnya perjuangan jadi polisi, nanti kalau udah jadi polisi, orang-orang tadi tangkap.
akan menyusul seperti kalian. Tapi entah kenapa di generasi sekarang aku ngerasa kalian cuman pengen punya foto kayak merekanya gitu loh. Kalian nggak pengen ngerasain apa yang mereka rasain. Enggak, kalian nggak pengen. Kita aja males ngulang. Ratna 02 0300. Thanks Sisil 1902. Emang ya angkatan 27 kemarin wisudanya mereka nggak bisa menghadirkan orang tua di lapangan parade karena corona dan lain sebagainya. Jadi ya ada ini salah satu cara buat ngasih kejutan buat orang tua. Lihat wanita, ini kaum kalian. Tapi ini kayaknya buat lucu-lucuan sih. Ini buat lucu-lucuan aja. Enggak, jangan salty guys, jangan dihina. Ini buat lucu-lucuan, kita ketawain aja. Mau punya pasangan abdi negara gak? Jawabannya nggak mau, maaf ya. Aku bukannya sombong, cuma ya kadang tuh orangnya sih yang salah, menggunakan profesi, menyombongkan profesi buat dapetin cewek. Jadi kalau aku sih mikir 2 kali ya. By the way, selamat Hari Raya Idul Fitri. Eta ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, gak dipungkiri kalau di Indonesia punya seragam itu jadi poin plus. Tapi seragam yang terlalu disombong-sombongin, terlalu overpriced itu jadinya cringe, jadinya orang males. Ini laporan dari Alifian VTAG. Izin bang, gimana nih bang? Aku setuju. Perempuan kayak gini harus dibanyakin. Satu tips buat kalian cowok-cowok kalau mau deketin cewek, kalian gak harus seragaman, tapi kalian harus gentleman. Oke, ini buat terakhir aja kayaknya karena memang momennya lagi pada seleksi untuk jadi taruna. Ada quotes, ingat saat Anda malas ada yang terus bekerja, saat Anda berhenti ada yang terus maju. Laporan dari Yildiray. Buat kalian yang lagi berjuang, semangat, semoga sukses. Aku Ibor dari Ibor 23. Stay strong and goodbye.